Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Allahul azim. Amma ba'd. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa semakin memahami betapa rahmat karunia dan nikmat dari Allah sajalah yang membuat kita hari ini masih bisa beribadah, menunaikan sholat subuh, berzikir dan berdoa, kemudian kita bersama-sama berkumpul di majelis ini, di majelis cinta, untuk melanjutkan pengajian kita, kajian online majelis cinta pada hari ini. Bersolawat kita semua bagi junjungan kita, baginda Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini, hari Rabu bertepatan dengan tanggal 13 November 2024. Guru kita yang akan mengantarkan tema keistimewaan zikir adalah Dr. Saifur Rahman Mahfuz. Dan kita tentu saja akan mendapatkan insya Allah banyak ilmu dan bekal terkait dengan zikir yang memang sangat dianjurkan dalam Islam. Langsung saja kita menyapa Al-Ustaz Dr. Saifur Rahman Mahfuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya Iwan Ahmad Sudirwan, Ustaz. Pak Saifur Rahman Mahfuz luar biasa. Dahulu sempat di Australia, Ustaz ya. Oh betul, Pak. Ya. Di mana waktu itu melanjutkan menyelesaikan doktoral atau S3-nya, Ustaz? Di kota apa, Ustaz ya? Kalau boleh tahu ini. Di kota Sydney. Ya. Subhanallah, di Sydney. Iya, subhanallah. Ustadz, terima kasih banyak atas kesediaan dan perkenan Ustadz Dr. Saifur Rahman Mahfuz untuk membekali kami jamaah, ibu bapak, sahabat-sahabat yang tergabung sebagai partisipan majelis cinta ini untuk membuat lebih efektif. Mohon dengan segala kerendahan hati Pak Ustadz untuk segera memulai kajian kita ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jazakumullah khairan katsira. Majelis cinta yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun, amma ba'du. Di kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Azzah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan anugerah kepada kita semua, sehingga pada pagi yang baik ini Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, di majelis cinta, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi dan muliakan. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, role model sepanjang zaman yang akan terus kita upayakan untuk bisa meneladaninya dari waktu ke waktu. Tema yang kami terima pada hari ini adalah tentang
tentang kemuliaan zikir. Tentu eh, zikir adalah sesuatu yang sangat terbiasa bagi seorang muslim dan ini menjadi satu ciri khas kepribadian muslim adalah mereka yang senantiasa berzikir. Eh, Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah sebanyak mungkin di waktu pagi dan petang. Uzkurullah dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asilah. Ya. Kemudian kita juga diperintahkan untuk mengingat Allah dalam keadaan apapun. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Oh, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ya, dalam keadaan berbaring, ya, dan senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan dia berkata bahwa semua yang telah Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maka bagi kita sebagai hamba Allah yang senantiasa berproses menempuh jalan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah dengan lebih baik, zikir adalah media yang paling tepat buat kita. Ya. Nah, dalam istilah ilmu tasawuf adalah seorang salik, ya, orang yang sedang berjalan menuju Allah. Mereka harus punya kewajiban-kewajiban yang salah satunya adalah zikir. Di mana zikir punya dua makna, ya. Zikir yang eh, dalam arti mengingat dengan medianya hati, dan zikir dalam arti menyebut yang menggunakan media lisan. Kita mengingat tentang kasih sayang Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat sifat ampunan atau maghfir Allah, dan sifat-sifat Allah yang baik yang melekat pada zatnya. Lalu kita mengingat dengan lisan artinya kita menyebut Allah dengan perkataan-perkataan yang baik dalam bentuk kalimat thayyibah, ada tasbih, ada bentuk tahmid, ya, alhamdulillah, ada dalam bentuk takbir, ya, Allahu Akbar dan tahlil misalkan. Dan zikir dengan lisan ini memiliki waktu-waktu tertentu. Ya, sebagaimana dianjurkan di awal tadi, Allah menggalakkan kita untuk berzikir di waktu pagi dan petang. Pagi ibadah subuh misalkan sampai sebelum syuruk itu adalah juga waktu terbaik untuk eh, mengumandangkan, melantunkan zikir-zikir surat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Lalu kita juga berzikir pada sepertiga malam terakhir, berzikir antara eh, apa namanya waktu setelah azan sampai iqomah dikumandangkan dan waktu-waktu mustajabah lainnya. Nah, sementara zikir dengan hati ini tidak punya batasan tempat, waktu, keadaan, bahkan jumlahnya. Kita bisa berzikir di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun, dan berapa saja jumlah zikir yang bisa kita lakukan. Sebagian eh, cara kita dalam melakukan riyadhah ruhaniyah, spiritual exercise, ada yang melakukan eh, latihan zikir mulai dari yang bilangan terkecil, ya, 33, ada yang kemudian menambahkan menjadi 100, 200, 300. Itu semua adalah inovasi yang memang sejak awal kita tidak diwajibkan untuk menetapkan eh, angka untuk dalam jumlah zikir itu. Bagi dalam dalam kalangan tertentu di majelis thariqah, mereka akan menetapkan sebagai bentuk riyadhah dengan bilangan tertentu. Nah, artinya bahwa zikir itu adalah perintah yang sifatnya long lasting, ya, selamanya, ya. Dan itulah yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mensifati Rasulullah SAW, wa kana Rasulullah yazkurullaha fi ahyani. Artinya Rasulullah itu senantiasa berzikir di sepanjang hidupnya. Lalu eh, sahabat saya yang telah mengkaji kitab tasawuf misalkan,
karangan Syekh Yusuf Tajul Al-Khawati. Beliau menuturkan tentang pandangan beliau, Syekh Yusuf Al-Makassari, dalam sebutan lainnya, eh, mengutip sabda Nabi Muhammad SAW bahwa idza aradallahu bi'abdi khairan aksara min dzikrihi. Ketika Allah menghendaki kepada hambanya sebuah kebaikan, maka dia akan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak mengingat kepada Allah. Artinya, ketika orang memiliki semangat, memiliki rutinitas dalam zikir, maka artinya Allah sedang menghendaki kebaikan kepadanya. Tidak mungkin itu terjadi ya hanya karena faktor kebetulan jika kemudian Allah tidak mendorong kita untuk melakukannya. Jadi apapun yang terjadi sesungguhnya tidak pernah lepas dari desain Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan dan hati kita berzikir, maka artinya insya Allah kita berada di jalan yang baik, yang Allah kehendaki kebaikan kepada kita. Kemudian dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu ayyaj'ala 'abdahu waliyan min awliyaihi alhamahu bizikrihi." Ketika Allah menginginkan menjadikan hambanya sebagai seorang wali di antara wali-wali Allah, maka Allah akan ilhamkan kepadanya zikir atau mengingat kepadanya. Nah, perspektif wali ini memang ada dua macam, ada yang bersifat umum dan khusus. Ya. Semua orang beriman itu akan bisa menjadi wali. Ya. Eh, Wali itu bisa berarti penolong, ya kekasih Allah. Tetapi wali yang dimaksud di hadis ini adalah yang bersifat khusus. Ya. Eh, di mana ini berkait dengan sabda Nabi ketika beliau mengatakan Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Eh, Barang siapa yang menyakiti kekasihku, maka sesungguhnya aku mengizinkan perang kepadanya, ya, menabuh genderang perang kepada orang itu. Ya. Ini hadis yang cukup masyhur, ya, di mana Allah itu betul-betul mencintai hambanya, mencintai kekasihnya, ya. Ketika Allah melihat ya kasihnya itu melakukan upaya untuk mendekati Allah dengan sepenuh hati dan cintanya, maka Allah akan memberikan kasih sayang dengan menjadikan pendengarannya, ya, penglihatannya, dan tangannya, termasuk kakinya, ya, dan apapun yang diminta juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini eh, sesuatu yang menginspirasi kita semua untuk bisa meneladani eh, kebaikan-kebaikan di dalam zikir, sehingga kita merasa bahwa zikir ini menjadi kebutuhan, menjadi keniscayaan yang akan senantiasa mengiringi kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dunia hari ini ketika kita menghadapi kemajuan sains dan teknologi, ketika manusia sudah berpikir dalam hampir setiap masalah dengan pendekatan logika, maka kemudian keberadaan Tuhan eh, menjadi sesuatu yang tidak perlu, maka kemudian mereka merasa dengan ilmu dan logikanya bisa banyak menyelesaikan persoalan. Ya. Dan ini adalah bagian dari tantangan terbesar, ya. The biggest challenge for society that doesn't believe in God is finding shared moral framework, ya. Maka eh, tantangan terbesar bagi masyarakat yang tidak mempercayai Tuhan adalah bagaimana mereka menemukan, ya, satu framework moral yang bisa dibagikan sesama mereka, yang bisa mereka merasa sama dalam hal itu. Ya, ya, hal yang tidak bisa dinafikan oleh manusia adalah kebutuhan dia tentang adanya absolute moral guidance, ya. Kita memang memerlukan bimbingan moral, ya, yang itu bisa memberikan arahan kepada kehidupan kita.
Ya, maka zikir ini sesungguhnya adalah alternatif sebagai bentuk eh, purification of soul, ya, ataupun tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa, sekaligus mendidik hati menjadi lebih bersih insya Allah. Dan dengan zikir sesungguhnya akan berdampak kepada perubahan kepribadian dan sosial, ya. Dan itu jelas akan melalui beberapa tahapan. Ya, kalau dalam istilah tasawuf ada tahapan tahalli, dan tajalli, ya. Nanti kita akan sampaikan. Eh, Dan karena itu zikir juga harus menjadikan sebuah metode perubahan pendidikan diri yang memang harus melewati cara-cara yang benar, ya, di mana dibutuhkan misalkan kekhusyuan dalam zikir, ada keistiqomahan, ada repeating, ya, pengulangan-pengulangan, ada pentingnya pemahaman makna yang dihadirkan dalam hati, ya. Dan ini semua adalah bagian dari internalisasi zikir yang akan mengharmonikan aspek rohani kita, aspek akhlaki, termasuk juga muamalah atau interaksi kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Ya, insya Allah ini akan sangat terasa manfaatnya oleh kita semua. eh, bahwa kebaikan manusia hari ini, apalagi dengan adanya eh, artificial intelligence, teknologi AI yang sangat membantu kepada kita semua, ya, telah melahirkan banyak kemudahan buat kita, eh, kemajuan bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga sesungguhnya menyisakan satu area, satu wilayah psikis mereka atau kita sebagai umat manusia. Ya, karena itu disebabkan bahwa masyarakat kita modern hari ini tidak bisa memiliki keseimbangan diri untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmaninya. Ya, jadi sesungguhnya persoalan mendasarnya itu kita manusia tidak punya keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Ada salah satu yang timpang atau bahkan ada great deep, apa namanya, ada kesenjangan yang dalam, itu akan menghasilkan satu penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Eh, so dalam satu jurnal akademika International Multidisciplinary Research disebutkan tentang the need to provide the priority of spiritual and educational process in the modern education system. Oh, kita perlu untuk menghadirkan uh, prioritas, ya, ya, spiritual, ya, dan pendidikan untuk menghadirkan sistem modern yang lebih baik lagi. Ya, oke, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sesungguhnya menyadari bahwa manusia ini dari sisi aslul khilqah, dari konsep penciptaannya, kita terdiri dari jasad, ya, ada lahiriah dan ada batinnya. Dan kita yang berusaha menjaga agar kedua aspek lahir dan uh, rohani itu uh, tetap sehat, tetap hidup, dan tetap berkesinambungan. Ya. Ketika jasmani dan rohani tidak seimbang, maka yang terjadi adalah ketidakstabilan. Ya. Dan ya muncullah penyakit-penyakit, penyakit karena ketidakstabilan aspek rohani. Misalkan muncul penyakit anxiety, ya, ada stres, ada kegalauan atau overthinking atau orang hari ini, ada suntuk, putus asa, tidak punya semangat hidup, dan lain sebagainya. Ya. Padahal secara lahiriahnya, secara fisiknya, mereka sehat, mereka tidak punya persoalan finansial, eh, bahkan jauh dari kekurangan apapun. Karena itu, Syed Hussein Nasr di dalam buku Kritik Hussein Nasr atas Problem Sains dan Modernitas, beliau menegaskan bahwa problem eh, tersebut ternyata berimbas kepada aspek moralitas dan sosial mereka. Jadi dari problem rohani
persoalan kejiwaan yang dialami oleh orang yang tidak stabil tadi, itu berimbas kepada eh, tingkat perilaku, behavior, termasuk juga kepekaan sosial mereka. Ya, jadi karena itu kita kita merasa bahwa zikir penting pada tadi moralitas dan kepekaan sosial. Ya. Dan karena itu seseorang yang secara spiritualnya lemah atau mengalami kehampaan, ada ketidakstabilan psikis, maka itu bisa cenderung mengarah kepada dekadensi moral, ya, dan menipisnya tadi ya, kepekaan sosial. Ya. Karena itu kita menyadari bahwa aspek spiritual itu adalah aspek yang sangat fundamental dalam mengontrol moralitas dan sosial kita semua. Ya, sebagaimana juga dalam penelitian maslahat bahwa apabila wilayah spiritual terkendali secara baik, maka akan berimbas kepada perilaku yang positif, ya, kemudian sikap juga yang baik, dan secara kondisi sosial juga sehat, ya. Sebab wilayah spiritual ini adalah tempat menyambungkan, ya, connecting antara ruh manusia dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, tempat di mana cahaya Allah itu dipantulkan, dan, dan juga sebagai media untuk bisa menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita merasa bahwa zikir ini adalah sesuatu yang menjadi penting, ya, eh, karena kita menghendaki misalkan adanya hidayah yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, eh, yang kemudian bisa menjadi guidance kepada kita. Nah, zikir ini menjadi media bridging, ya, media jembatan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Ya, jika kita merujuk kepada ilmu tasawuf atau ajarannya, maka zikir itu punya kedudukan yang penting dalam proses tarbiyatun nufus, ya, eh, pendidikan jiwa dan tasfiyatul qalbi, ya, pemurnian hati, ya, yang berujung kepada ketenangan batin, kemantapan jiwa dan kejernihan tadi qalbu. Eh, Sesungguhnya zikir ini adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan tidak terlalu sulit, ya, dapat dijalankan dimanapun, kapanpun, dan tanpa batas, ya. Jadi kalau kita eh, menghendaki kebaikan dalam berzikir, jangan terbebani dengan hal-hal yang bersifat dogmatis atau doktrinal yang kemudian kita merasa susah untuk mencapai level ketenangan hati, ya. Sebab yang paling penting adalah uh, good intention, niat yang baik, mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan dengan cara yang paling mudah, paling sederhana, ya, dan yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan ilmu kita, lakukan. Sebab itu yang akan dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kalau kita berzikir mengikuti satu thariqah tertentu, lagi kalau tidak ada mursyid atau yang membimbing kita, seringkali kita mengalami futur, ya, penyakit futur atau penyakit hati lainnya, misalkan sum'ah, ujub atau takabur, sebab boleh jadi kita tidak melakukan dengan cara yang benar dan baik. Misalkan Nabi mengingatkan amalan yang baik itu adalah madama wa in qalla, adalah amalan yang senantiasa mudawamah, mempertimbangkan aspek continuity, ya, keberlanjutan, meskipun secara kuantitasnya itu sedikit, gitu. Nah, itu lebih baik daripada dalam jumlah besar tanpa penghayatan, tanpa pendalaman makna zikir, yang seringkali kemudian kita menggugurkan amal itu oleh sebab tertentu. Misalkan karena kejenuhan atau kebosanan dengan amalnya zikir kita. Karena itu Nabi selalu mengingatkan dengan zikir yang dalam jumlah sederhana, ya, baca setelah sholat tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, ya, kemudian takbir 33 kali, gitu. Dan zikir-zikir lainnya yang itu sangat applicable, ya, buat kita semua, dan tidak membebani.
Adapun ketika kita menjadi seorang yang sedang fokus untuk melakukan riyadhah ya, bentuk tadi spiritual exercise, maka dipersilakan ya membuat program tertentu untuk mencapai satu tingkatan suasana kebatinan yang lebih baik lagi. Nah, tentu saja orang-orang yang mengamalkan zikir ini tidak memerlukan aspek-aspek simbolis ya, aspek-aspek mazahir yang menunjukkan bahwa dia ahli zikir, bahwa dia adalah orang yang senang kepada ingat Allah dengan bentuk tasbih yang didemonstrasikan dalam jari jemari kita, atau kita mau pakai cincin zikir sekarang yang digital itu, ya sesungguhnya boleh saja, tetapi tidak ada kaitan dengan kualitas zikir kita selama ini. Bahkan kalau kalau itu menunjukkan sesuatu yang bersifat menggeser keikhlasan kita, sebaiknya juga ditinggalkan ya. Sama halnya kalau kita menggunakan atribut-atribut agama ini, eh, jangan sampai kemudian melekat kepada diri kita sifat ujub, di mana itu terkait dengan kesalehan kita, ketinggian ilmu kita, ya, dan sebagainya. Jadi itu semua adalah aksesoris yang sangat tidak prinsip. Nah, dan karena itu masyarakat eh, juga kita ajak untuk bisa memahami hal ini dengan lebih baik lagi, ya. Jadi insya Allah jika itu dilakukan, maka zikir akan bisa menjadi solusi ya, solusi spiritual masyarakat kita, ya, solusi moral ya, dan solusi sosialnya masyarakat modern. Ketika zikir diterapkan dengan baik dan dia menjadi metode tarbiyah ya, pendidikan, ya, maka akan menghasilkan model masyarakat dengan tingkat spiritual, moral, dan sosial yang lebih baik. Ini masyarakat postmodern kita hari ini ya, yang memiliki kesalahan secara spiritual dan moral secara sosialnya. Dan ini sangat dibutuhkan oleh kita semua hari ini, eh, masyarakat yang memiliki keseimbangan tadi, ya. Di mana orang-orang berzikir ini adalah orang-orang yang dari sisi etos kerjanya baik, integritasnya dijaga, profesionalismenya juga terkawal. Jadi jangan sampai ahli zikir ini adalah mereka yang punya intellectual laziness, misalkan secara pemikiran malas, secara pemikiran tidak ada critical thinking, kemudian budaya kerjanya juga lemah, malas bekerja gitu kan, ketika di kantor juga ngantukan, ya. Kemudian ketika ada tanggung jawab juga tidak dilakukan dengan baik. Ini sangat jauh dari prototipe ahli zikir yang sebenarnya. Ahli zikir adalah mereka yang secara kepribadian sangat dijaga, seperti juga profil Nabi Muhammad SAW. Ya, adalah pribadi yang sangat baik dalam zikir, tetapi beliau menunjukkan kualitas personality yang luar biasa. Ya, Allah yuhibbu an yara abdan iza amila amalan ayyutqinahu. Beliau mengatakan, sehingga Allah itu sangat mencintai hambanya ketika melakukan sebuah pekerjaan dilakukan dengan itkon. Spirit itkon itu artinya penuh integritas dan profesionalisme dalam hal apapun ya, dalam hal apapun. Nah, ini yang eh, memotivasi kita semua untuk tadi menegakkan keseimbangan. Eh, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah bagi kita sebagai muslim, karena eh, dengan zikir itu kita akan mendapatkan privilege ya, orang yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dalam hidupnya penuh dengan gelimang dosa dan maksiat, tetapi dia akan tetap mendapatkan privilege masuk surga. Ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Kata Rasulullah SAW, siapapun yang di penghujung hidupnya ya ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan garanti masuk surga. Ya. Lalu kemudian Abu Dzar bertanya, wa in zana wa in saraqa. Ya, bagaimana jika dia berzina dan mencuri? Bagi menjawab, wa in zana wa in saraqa. Ya, meskipun dia berzina dan mencuri. Abu Dzar bertanya lagi karena beliau merasa eh, tidak yakin gitu, bertanya berulang-ulang. Dan Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Orang yang di akhir kalamnya perkataannya la ilallah,
dia akan dijamin masuk surga. Meskipun dia berdosa besar, ya, tapi dosa itu tidak menyebabkan dia kekal di neraka. Jadi ya tetap dibalas keburukannya atas dosa-dosanya, tetapi kemudian Allah akan memberi rahmatnya dengan masuk surga karena keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kira itu ya bagus sekali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berupaya untuk em, memberikan persembahan terbaik dalam kehidupan kita hari ini, ya, dengan yang menunjukkan eh, komitmen untuk berzikir sebaik mungkin, sebanyak mungkin, seoptimal mungkin, dan menghadirkan eh, kualitas pribadi kita yang lebih baik lagi, dan insya Allah dengan itu kemudian kita bisa eh, menunjukkan kedekatan juga yang lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki connectivity yang lebih baik, ya, karena sesungguhnya ketika zikir lisan dan hati itu dioptimalkan dengan cara-cara yang baik, ya, kita sampaikan misalkan ada acara tahalli. Tahalli itu adalah proses menghilangkan kotoran jiwa, ya. Yang pertama itu adalah itu yang harus dilakukan, ya. Proses tahalli itu menghilangkan kotoran jiwa. Jadi orang berzikir itu memang berusaha selalu hatinya lapang, ya. Tidak ada tidak ada barrier, tidak ada burden, tidak ada beban dalam dirinya tentang orang lain. Apakah kebencian, apakah iri dengki, gitu ya. Dan dia berusaha melemahkan syahwatnya, dalam arti syahwat yang tidak tersalurkan dengan cara yang baik. Dia mengontrol emosinya, dia mengendalikan batinnya, gitu. Jadi ketika orang berzikir, dia akan melakukan latihan itu, melakukan sesuatu berusaha untuk lillah, ya, karena Allah SWT. Dalam ibadah, dalam muamalah, proses itu akan terus dilatih, ya. Jadi ini tidak tidak sesuatu yang instan. Ya, proses takhali, proses yang bisa bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun. Ya. Itu harus selalu diupayakan oleh kita. Nah, kalau itu sudah bisa dilewati, step itu, kita akan mengarah kepada proses kedua, itu tahali. Ya, proses mengisi batin dengan kemuliaan, kebajikan, ya, ketaatan, dan amal soleh. Ya, sebab tidak bisa iltibasul haq bil batil. Orang yang punya persoalan hati, hati yang masih penuh dengan, mohon maaf, misalkan penyakit, keburukan, dendam, kebencian, iri, lalu kemudian at the same time dia melakukan good deeds, amal-amal baik, ya. Bagaimana hasilnya? Jelas berbeda antara mereka yang sejak awal sudah menyelesaikan fase takhali dan yang belum menyelesaikan. Orang sejak awal secara takhali sudah menjernihkan hatinya dari penyakit hati, ketika dikembangkan dengan amal soleh maka akan melahirkan apa? Tajalli. Ya. Ya. Tajalli adalah tahapan di mana hati yang dalam keadaan suci, maka cahaya Allah tuh akan siap turun kepada dirinya, ya. Akan menyinari sampai dia akan merasa betul-betul mengenal Allah. Lalu bagaimana ketika dia mengenal Allah? Ya, dia selalu pasrah dalam kehidupannya. Dia merasa tenang dengan setiap apapun yang Allah timpakan kepadanya, baik senang dan tidak senang, baik suka ataupun duka. Dia akan merasa, karena dia sudah tahu, ya, sudah mengenal rahmat Allah, ya, ajaban li amril mukmin, dan itu yang menjadi sesuatu yang menakjubkan bagi orang beriman. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur, ketika diberikan musibah dia sabar. That's all. Tidak ada lebih dari itu. Tidak ada euforia kegembiraan yang berlebihan, tidak ada tangisan kesedihan yang berkepanjangan. Likai la ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya, mereka adalah orang yang tidak berputus asa atas apa yang hilang dari dirinya, ya, dan tidak apa terlalu bergembira atas apa yang dia capai. Ya. Semuanya dikembalikan kepada Allah, dan dia akan berakhlak dengan akhlak yang Allah sukai. Ya. Nah, itulah yang kita harapkan dengan aktivitas zikir yang dilakukan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bimbingan, ya, tarbiyah, guidance kepada kita semua, sehingga kemudian zikir sebagaimana kata Al-Ghazali bisa membawa dampak positif bagi kepribadian kita,
ya, dan kehidupan kita yang kemudian bisa dilaksanakan dengan rasa khusyuk, ketenangan, ya, fokus, ya, ya, dan sungguh-sungguh menghadirkan Allah di hadapannya. Jadi demikian Pak Iwan yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Lalu kita bisa insya Allah lanjutkan dengan saling sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Saifur Rahman Mahfuz. Subhanallah, terima kasih banyak, luar biasa. Jadi ada zikir hati, zikir lisan, secara keseluruhan saya menangkap zikir merupakan jawaban paling tepat bagi kehidupan manusia modern saat ini dengan dinamika yang luar biasa karena kemajuan teknologi dan lain-lain. Semakin manusia hari ini semakin mengandalkan logika saja untuk menyelesaikan semua persoalan, padahal ya qadarullah manusia memiliki batin hati yang tenang, dan hati yang tenang saya yakin akan memberikan juga pemikiran yang jernih dan mampu mengatasi atau mencari solusi terhadap semua persoalan. Dan untuk itu kami langsung saja mengundang ibu bapak, sahabat-sahabat jamaah majelis cinta yang dirahmati Allah. Kita punya kesempatan banyak untuk bertanya dengan kepada Pak Ustadz kita. Mungkin ada yang mau bertanya, Ibu Dian barangkali. Saya diberitahu oleh rekan ada yang ingin bertanya. Mohon izin Pak Baik, Dr. Saifur Rahman, ada langsung Ibu silakan bertanya kepada guru kita. Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Pak Ustadz dan Pak Ahmad Sudirwan. eh, Diberi Allah kesehatan dan selalu dijaga agar tetap terus dapat memberi ilmu kepada kita semua, dan Pak Dirwan juga dapat menjadi moderator terus ini Pak untuk membimbing kita semua juga. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah ada zikir khusus apabila kita merasa sangat-sangat dizalimi oleh seseorang, sementara kita tidak mampu membalas karena memang kita tidak mampu berbuat seperti apa yang telah dia lakukan kepada kita. Nah, bagaimana agar hati kita tenang, tidak ada dendam, apalagi mendoakan keburukan buat yang orang yang telah menzalimi kita. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini eh, sebuah ujian yang tidak mudah, saya kira Ibu ya. Memang dizalim itu tidak nyaman, tidak enak, ya. Eh, Tidak mudah juga untuk melupakan seseorang yang telah menzalimi kita, ya. Eh, Tetapi kita juga mengingat bahwa gerakan hati seseorang itu juga tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Keburukan dan kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita manusia tidak punya kuasa untuk merubah suasana hati, suasana kebatinan seseorang. Karena itu, eh, mari teladani akhlak Rasulullah SAW. Meski tidak mudah, tapi kita akan terus belajar bagaimana ketika beliau menghadapi respon kaum kafir Quraisy yang tidak hanya melakukan fitnah, tetapi juga persekusi, bahkan kekerasan fisik kepada beliau dan para sahabatnya. Tentu saja itu kezaliman yang nyata yang di depan mata ketika beliau misalkan melakukan hijrah ke Taif, ya, dengan harapan ada respon baik, tetapi kemudian cercaan bahkan serangan fisik sehingga kedua pelipis beliau berdarah, ya, dan itu dialami oleh para sahabatnya. Tentu itu sangat mungkin akan melarikan sifat dendam ataupun kebencian kepada mereka yang telah menyakitinya. Tapi Nabi mengatakan, dan ini sebuah pendidikan kepada kita untuk bersabar, bahkan justru mendoakan dengan doa yang lebih baik atau kebaikan buat mereka yang telah menyakitinya. Nah, ini sesuatu yang nampaknya buat ukuran kita manusia biasa itu sesuatu yang berlebihan atau anak sekarang itu lebay. Tapi itulah sesungguhnya akhlak yang mulia, ya. Bahwa di dalam setiap kebencian kita pada perbuatan seseorang, tetaplah untuk menyisakan ruang
kebaikan kepada dia. Mudah-mudahan sifat buruk dan kelakuan buruk ini menjadikan dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak mudah, tetapi kita melatih keikhlasan dengan cara berpikir baik, berbuat baik, merespon dengan tetap baik gitu. Dan itu adalah akhlak yang luhur sekali. Ya. Kita juga banyak mendengar bahwa keangkuhan seseorang itu bisa diatasi dengan kelembutan, dengan sifat kebersahajaan kita, dengan kita tidak merespon hal yang sama. Karena memang dalam kaidah usul fikih mengatakan la doror wala diror. Setiap tindakan destruktif, keburukan orang, keburukan siapapun itu jangan dibalas dengan perlakuan buruk yang sama gitu. Ya. Maka pendekatan dengan amal soleh, dengan kebaikan, ya, dengan sifat yang santun itu mudah-mudahan justru menjadi wasilah hidayah dia untuk menjadi lebih baik dan menyadari kekeliruannya. Karena kalau kita kemudian mendoakan yang buruk, maka boleh jadi keburukan balik kepada kita. Tapi kalau kita meyakini bahwa keburukan orang itu adalah juga dari Allah, maka minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi ala hidayatik. Ya Allah, wahai engkau yang membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba-Mu ini tetap dalam ketaatan, dalam agama Allah, ya, dalam kebaikan. Nah, ini yang akan menghadirkan senantiasa suasana hati yang stabil, ya, yang tetap fokus pada kebaikan, meskipun kita menghadapi ada respon-respon buruk di sekeliling kita. Sepanjang yang dilakukan kita adalah kebaikan, maka fastaqim kama umirta wa arid anil jahilin, ya, kata Allah, tetaplah istiqomah dengan apa yang diperintahkan dan ya palingkan diri dari orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu dalam arti orang yang melakukan keburukan, eh, orang yang menuduh atau membuat kebencian kepada kita sendiri. Saya kira itu, Bu, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita Pak eh, Ustadz. dan kekuatan hati untuk bisa menghadapi ujian-ujian di dunia ini. Terima Izin, kasih. izin Pak Dirwan, bagaimana kita bersikap apabila kita sudah, karena terlalu sakit ya Pak Ustadz ya, kita mendoakan keburukan Pak Ustadz, mendoakan keburukan untuk orang yang sudah menzalimi kita. Itu bagaimana cara kita bertobat? Apakah itu perlu kita perbaiki atau bagaimana Pak Ustadz? Sesungguhnya di dalam awal juz 6 Allah mengatakan la yahibbul jahra bisu illa man zulim. Ya, Allah tidak menyukai, ya, eh, apa keburukan yang ditampakkan, ya, termasuk dalam bentuk doa tadi, kecuali orang yang memang dizalimi, ya. Jadi sesungguhnya orang yang zalim boleh meminta kepada Allah, yang mengadu, ya, ya Allah, saya tidak terima seperti ini, mohon engkau balas dia. Tetapi kalimat yang terbaik adalah bukan agar dibalas dengan keburukan, serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang paling tahu, ya, dengan sistem cara kerja Allah, bagaimana cara memberikan pelajaran kepada hambanya. Jadi tidak perlu disebutkan dia nanti akan mendapatkan apa, dia harus mendapatkan ini, rasa sakit ini, dan itu. Saya kira kita bukan dalam wilayah menghakimi seperti itu, ya. Dan itu bahkan boleh jadi akan bisa mempengaruhi suasana hati kita. Lebih baik serahkan kepada Allah, berserah diri kepada-Mu, ya Allah. Silakan berikan yang terbaik kepada hamba-Mu dan saudaraku itu. Ya, silakan. Jadi kita bisa memetakan keburukan orang itu secara proporsional, ya, tidak dalam satu sikap yang berlebihan, meskipun rasa sakitnya itu sangat sangat mendalam. Tapi dalam wilayah untuk memberikan ubah ataupun punishment, itu bukan dalam wilayah itu, ya. Berikan kepada Allah. Allah yang kadang-kadang manusia itu juga dengan ujian yang seberat itu juga tidak berubah juga, ya. Jadi biarkan itu Allah yang punya caranya untuk bisa menunjukkan jalan terbaik bagi dia. Terima kasih. Subhanallah. Terima kasih Ustadz. Ibu Dian tadi bertanya, semoga sudah terjawab dengan penjelasan Ustadz tadi. Insya Allah, Bu, kami semua ikut mendoakan yang terbaik untuk Ibu.
Kami mengundang lagi pertanyaan dari ibu bapak, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah dalam majelis kita ini, majelis cinta. Yang berikut mungkin Ustadz, satu ada pertanyaan ini sudah kami terima, kami bacakan saja dari Ibu Diana Safitri. Afwan Ustadz, mohon diulangi tentang 3 tahapan yang tadi disebutkan, ada tahalli, ada tajali. Ini saya kutip, saya agak kurang jelas tadi. Mungkin ada yang miss karena sempat ada sedikit mute tadi ya, suara yang tidak mohon berkenan Ustaz untuk lebih menjelaskan tahapan-tahapan tadi. Saya tangkap tadi bahwa bagaimana yang pertama itu membersihkan hati, yaitu hati dibersihkan dari kekotoran hati dan lain-lain. Mungkin lebih lengkapnya mungkin concise tapi mungkin apa namanya precise tapi concise and shortly, Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, betul memang bahwa ada 3 tahapan tadi ya, proses penyucian jiwa untuk mengenal Allah, tahapan itu. Dan ini jalan menuju pribadi yang luhur. Pertama dengan takhali. Takhali itu artinya proses menghilangkan kotoran hati, ya, yang melemahkan hati kita. Kotoran jiwa, proses melemahkan nafsu syahwat, ya, atau hawa nafsu, dan proses mengendalikan batin. Itu ada di takhali. Ya. Kemudian yang kedua, ketika itu sudah bisa diselesaikan, kita beranjak ke proses tahalli. Ya. Tahalli berarti dengan hak, ya, tahalli. Yang pertama tahalli itu dengan kha, yang ini tahalli. Tahalli artinya tahalli proses pengisian batin dengan kemuliaan, dengan kebajikan, dengan ketaatan dan amal soleh. Setelah proses tahalli dan tahalli itu, baru kita akan mencapai tajalli, ya, di mana tahapan hati kita sudah lebih baik, ya, keadaannya lebih suci, yang dengan itu cahaya Allah atau nur Allah siap menyinari kita, hati kita, sampai kemudian kita merasa benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan mengenal Allah berarti juga dekat kepadanya, ya, dan bersambung kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu, Pak Iwan. Ya. Terima kasih Ustadz. Semoga uraian penjelasan yang sangat jelas tadi, sangat concise dari Ustadz Saifur Rahman sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan Ibu Diana tadi. Satu lagi Ustadz, boleh Ustadz, pertanyaan dari Bapak Salahuddin. Bagaimana Pak Ustadz caranya zikir supaya bisa menyentuh sampai ke dalam hati kolbu? Karena mungkin saya zikir selama ini masih terasa hambar, begitu Ustaz. Ya. Mohon berkenan. Ya, juga sama ya, artinya kami juga masih dalam proses yang tidak mudah ya, untuk sampai kepada zikir yang tenang, ya, yang mencapai tujuan utamanya. Ini adalah pembelajaran yang akan terus dilakukan dan diperjuangkan, ya. Bahkan ketika seseorang berada di tanah haram sekalipun, ya, di tanah suci Mekah atau Madinah, di mana atmosfer spiritual juga sangat mendukung, kadang-kadang kita juga tidak ada perubahan tuh, ya. Ya kan, sering saya dapat satu masukan itu, sharing dari teman-teman, kenapa kita sudah berada di dekat makam Nabi tapi kok belum ada getaran hati, misalkan zikir kita juga belum terasa lebih khidmat, misalkan. Ya, padahal Nabi mengatakan innal iman la ya'ruzu ilal madinati kama ta'ruzul hajatu ila juhriha. Iman itu akan meluncur deras di kota suci Madinah seperti meluncurnya ular yang masuk ke dalam sarangnya. Ya, jadi itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi akan terus bisa diperjuangkan. Ya. Yang pertama, menghadirkan rasa khusyuk. Ya, khusyuk itu artinya ya berusaha fokus, tenang, ya, dan meniatkan zikir itu semata-mata karena Allah. Ya. Tidak menyertakan hal lain di luar zikir itu. Jadi ketika berzikir, fokuslah bahwa ini adalah salah satu media kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, ya.
Kita kita sedang ngobrol dengan Allah, maka fokus. Jangan palingkan perhatian dengan yang lainnya, jangan selak komunikasi kita dengan yang lainnya. Fokus kepada Allah, Zat yang Maha Besar, dan berusaha untuk tidak berpaling dari hal lainnya. Yang kedua, selain khusyuk itu istiqomah ya. Istiqomah artinya ya seperti disampaikan di awal, lakukan zikir dalam batas kemampuan kita, tetapi meskipun sedikit tetap continue. Ya, biasakan dengan tasbih tahmid 33 setiap salat 5 waktu misalkan, lalu baca Asmaul Husna jika kita bisa, baca ayat kursi, ya, baca zikir-zikir lainnya di pagi dan petang. Lakukan itu secara kontinu, ya. Eh, eh, dan kita akan rasakan sensasinya. Nikmatnya kalau kita misalkan pagi melakukan zikir sekarang, petang nanti menjelang terbenam matahari juga kita berzikir, dalam keadaan duduk, lagi berjalan, bahkan musafir sekalipun, tidak pernah lepas zikirnya. Lalu ketika ada waktu senggang, ya, daripada nunggu, tidak ada kerjaan, antrian, atau apapun, ya berzikirlah, ya, berzikirlah. Bisa juga dengan buat target, ya Allah selama duduk ini saya pengen 1.000 kali tasbih. Buatlah dengan mesin hitung boleh, ya. Mata-mata untuk tadi menjaga istiqomahan kita dalam zikir. Ya, istiqomah itu artinya tadi konsisten dengan eh, jadwal yang sudah kita tetapkan. Ya. Kemudian berulang-ulang, ya berulang-ulang, Eh, eh, tidak sekali. Jadi dilakukan terus-menerus. Karena ini adalah proses yang tidak instan, maka latihannya juga tidak bisa sekali. Jadi terus berulang-ulang, ya sampai kemudian kita merasakan ada apa namanya, ada perubahan. Ya. Allah menyebutkan uzkurullah zikran katsiran dengan jumlah yang banyak. Zikran katsiran itu artinya ya tidak terbatas. Bisa 100, bisa 1.000, bisa 2.000 dan seterusnya. Yang penting jangan membebani. Karena ketika di awal terlalu membebani dengan jumlah zikir ribuan, maka seringkali kemudian kita menjadi tidak zikir sama sekali atau malas berzikir. Ya. Jadi karena itu lakukan dengan cara bertahap. Sama ketika Nabi eh, diberikan informasi bahwa sahabatnya bisa puasa sepanjang hari, setiap hari, ya tanpa batal, Nabi mengingatkan ya, bahwa puasa terbaik itu ya puasa Daud. Setelah itu eh, puasa Senin Kamis yang ditambah dengan puasa Abiat, ya dan seterusnya. Jadi itu perlu tahapan. Lalu setelah khusyuk, istiqomah, kemudian apa tadi berulang-ulang. Nah, ini yang juga agak berat, penghayatan makna. Penghayatan dari lafaz zikir yang kita lantunkan itu juga penting. Ya, kalau kita baca Subhanallah, kita tahu artinya Maha Suci Allah. Maka bayangkanlah kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bertakbir, maka Allahu Akbar itu artinya bahwa kebesaran Allah itu meliputi kita dalam banyak hal. Telah ditujukan kepada kita tentang kebesaran Allah dalam penciptaan semesta alam, dalam kesehatan yang kita nikmati, dalam semua fasilitas hidup yang kita rasakan. Jadi kita melakukan pemaknaan pada sesuatu yang kita rasakan gitu, yang kita memang mengalaminya. Ya. Maknai dengan apa yang kita rasakan. Betapa Allah sudah sangat baik dengan kita selama ini, dan sebutkan kebaikan-kebaikan itu. Terima kasih ya Allah telah memberikan nikmat sehat kepada hambamu sampai seusia 60-50 tahun ini. Terima kasih ya Allah telah menghadirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Terima kasih ya Allah telah memberikan rezeki yang sangat banyak kepada hamba. Teruskan, terus sebutkan kebesaran Allah atas semua nikmat yang telah diberikan itu. Nah, dengan demikian mungkin nanti pada step kelima, maka kita akan menghadirkan zikir dalam hati. Nah, jadi tidak hanya lisan yang terucap dengan ribuan tasbih dan tahmid, tetapi juga hatinya ikut ikut berzikir ya. Jadi itu akan memiliki dampak yang jauh lebih dahsyat daripada sekedar lisan saja yang terucap. Terima kasih, Pak. Ya. Subhanallah. Terima kasih banyak Dr. Saiful Rahman Mahfuz, luar biasa sekali tadi
penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Salahuddin tadi, bagaimana zikir yang betul bisa menyentuh kalbu, dan saya pribadi mendapatkan bekal yang luar biasa dari Pak Dr. Saiful Rahman, bahwa dalam upaya untuk meningkatkan spiritualitas, zikir itu saya bisa pahami lebih baik sekarang ini, bisa membersihkan, memperhalus jiwa, hati, kolbu kita, tapi juga insya Allah kalau dilakukan terus-menerus, tadi Ustaz katakan harus zikir itu dilakukan secara fokus, istiqomah, berulang dengan pemaknaan yang benar, artinya khusyuk, dan insya Allah itu akan membangkitkan, meningkatkan spiritualitas kita. Terima kasih Ustadz atas segala penjelasan ini. Namun kami mohon nanti kesediaan Pak Ustadz untuk menutup dengan doa. Namun sebelum itu izinkan saya beberapa second saja Ustadz to make some announcement. Kepada ibu bapak sahabat Majelis Cinta, jangan lupa untuk senantiasa update perkembangan tema maupun jadwal pengajian kita di nomor WA yang sudah telah tertera di layar, yaitu di nomor 0821 1812 8338. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu bapak sahabat yang telah menyalurkan infak sedekah dan juga contributions-nya untuk keberlangsungan pengajian bersama kita Majelis Cinta ini. Sekali lagi jazakallah khairan katsira, semoga Allah membalas dengan limpahan ganjaran pahala yang besar. Kemudian juga secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Nibras yang telah memberi endorsement. Ini kemeja kuku yang saya kenakan ini Ustadz dari Nibras. Terima kasih untuk semuanya ibu bapak sahabat, partisipan Majelis Cinta yang senantiasa berkenan menyediakan waktu untuk bersama-sama di majelis inti ini, bersama-sama kita menimba ilmu untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita tentunya insya Allah dengan guru-guru kita. Demikian kita tutup dengan doa. Kita mohon perkenan Ustadz guru kita Dr. Saiful Rahman Mahfuz untuk memimpin doa. Kami persilakan dengan hormat Ustadz. Terima kasih Pak. Allah husni wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah, Engkau yang Maha Rahman, Engkau yang Maha Rahim, Engkau yang Maha luas dan besar kasih sayang. Kasihanilah kami ya Allah, rahmatilah kami. Kami sesungguhnya hamba-Mu yang lemah, dan Engkaulah yang Maha kuat. Ya Allah, dalam kesempatan yang mulia ini, kami mohon kepadamu, rahmatilah kami dengan maghfirah-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Maafkanlah segala kesalahan kami. Ampunilah kami, ya Allah, yang masih seringkali lupa dengan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Maafkanlah kami yang seringkali tidak bersyukur kepadamu, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah, yang masih melakukan dosa-dosa kecil, atau bahkan mungkin dosa besar. Ya Allah, ada masa lalu kami yang masih bergelimbangan dengan dosa. Kami mohon kepadamu, ampunilah semua dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa kami, anak-anak kami, orang tua kami, ayah bunda kami, orang-orang tercinta kami. Ampunilah dosa mereka dan maafkanlah segala kesalahan mereka. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami senantiasa untuk tetap istiqomah di jalan-Mu, mencintai kebaikan, memperjuangkan kebaikan, mencintai kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami senantiasa untuk senantiasa berada di jalan-Mu, mengikuti semua tuntunan-Mu, ya Allah. Berikanlah hati kami yang senantiasa berzikir kepadamu, lisan dan hati kami yang senantiasa mengingat-Mu, ya Allah, dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami mohon kepadamu,
Berikanlah kemampuan zikir terbaik kepada kami. Zikir yang menguatkan keyakinan kami kepadamu, yang menjadikan kami senantiasa berserah diri kepadamu, yang menjadikan kami hanya bergantung kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk senantiasa berzikir, yang menjadikan hati kami lebih baik lagi, membersihkan hati kami dari segala bentuk penyakit, menjauhkan kami dari segala bentuk kekotoran hati. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, berikanlah hati kami yang senantiasa ingin mentaatimu, mengikuti semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa belajar untuk memperbaiki hubungan kami denganmu. Ya Allah, kami ingin senantiasa dekat denganmu. Kami senantiasa ingin berdekatan denganmu. Bimbinglah kami senantiasa, ya Allah. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang bisa menjauhkan hambamu dari nikmatmu, dari rahmatmu. Selamatkanlah kami semua sekeluarga, ya Allah, hingga kami kemudian bisa bertemu denganmu dalam keadaan engkau ridha dan meridhai kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Berikanlah rahmat kepada jamaah kami semua, ya Allah. Jagalah hati mereka, jagalah ukhuwah mereka. Berilah rahmat dan bimbinganmu kepada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih Ustadz Dr. Saifur Rahman Mahfuz. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat karunia, nikmat dan semua kebaikan pada Ustadz dan keluarga, dan juga kepada jamaah majelis cinta, ibu bapak, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, rahmati Allah. Kita sudah rampungkan pengajian kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi esok hari pada jam yang sama. Besok kita akan bertemu dengan guru kita, yaitu Kiai Haji Soleh Sofyan. Dan terima kasih sekali lagi pada Dr. Saifur Rahman Mahfuz. Kita akan menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Kak Dirwan, masih dengar saya nggak? waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
وآتاهم آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا